Selamat sore Bu. Selamat sore Pak, silakan. Ya, baik, atas nama Bapak Don ya? Iya ya. Ya, dari rawat inap. Ya. Ya Bapak, baik. Saya sebagai apoteker penanggung jawab untuk konseling pasien rawat inap di rumah sakit ini ingin memberikan konseling kepada Bapak karena hari ini hari terakhir ya Pak. Ya. Bapak di rumah sakit. Baik. Untuk riwayat pengobatan Bapak sebelumnya mengkonsumsi metformin tablet ya Pak? Iya. Kira-kira sudah berapa lama? Sudah sekitar 1 bulan. Oh iya, baik. Kemudian di sini untuk riwayat alergi juga tidak ada ya Pak? Ya, jadi untuk penggunaan obatnya nanti aman ya Pak. Baik. Di sini ada resep dari dokter untuk obat yang akan Bapak gunakan nanti setelah sampai di rumah nanti ya. Untuk obatnya itu obat insulin ya Pak. Ya. Ini obat insulinnya ya, bentuk suntik ya, mirip pulpen seperti itu ya Pak. Ini obatnya. Apakah Bapak mungkin sudah pernah menggunakan obat ini atau pernah tahu cara penggunaannya? Tidak tahu. Tidak tahu ya Pak. Ya, baik. Jadi saya akan menjelaskan penggunaan obat insulin ini ya Pak. Obatnya ini nanti Bapak simpan di lemari pendingin atau kulkas ya Pak, pada suhu 2-8 derajat Celcius. Itu di bagian pintu kulkasnya ya Pak. Ya, jadi nanti Bapak simpan. Jadi ketika Bapak nanti mau menggunakan obatnya, Bapak harus mengambil obat kurang lebih 30 menit. 30 menit Bapak keluarkan dari kulkas, simpan di luar. Setelah 30 menit baru Bapak bisa menggunakan obat tersebut. Jadi kalau sudah 30 menit Bapak ambil obatnya, kemudian jadi sebelum menggunakan Bapak cuci tangan terlebih dahulu ya Pak, supaya lebih higienis, lebih steril ya. Jadi untuk menggunakan obatnya itu sebelumnya dihomogenkan dulu, dicampurkan dulu obatnya dengan cara diain-ainkan seperti ini dan seperti ini, kurang lebih 10 kali ya, masing-masing 10 kali. Setelah itu ya, dibuka tutup insulinnya, dimasukkan jarum. Di sini disediakan juga dengan jarumnya ya. Dimasukkan jarumnya, kemudian dikeluarkan penutup. Ya. Jadi kita mau cek ini apakah bagaimana penggunaan insulinnya. Kita atur skala yang ada di insulin ini. Bisa dilihat ini skalanya ada, kita atur coba 1 sampai 2, pada angka 1 sampai 2 ya. Terus untuk mengeceknya juga bisa dilihat ini apakah obatnya ini bergelembung atau tidak. Ya, kita tutup seperti ini. Kalau tidak ya berarti baik. Kemudian karena dosis yang Bapak terima ini 15 unit, berarti kita ukur pada angka 15 ya Pak. Seperti ini ya. Ya, kemudian sudah. Untuk cara pegangnya itu seperti ini ya Pak. Seperti ini ada tombolnya, kita tekan untuk disuntikan nanti seperti ini. Kemudian saat kita suntik, misalnya pada lengan ya, kita suntiknya itu untuk skalanya mengarah ke arah kita. Jadi kita bisa melihat untuk skala yang tercantum ini pada obatnya ini ya. Kita suntik. Sebelum itu kita oleskan dulu dengan alkohol swab ya, sebelum disuntik. Kita suntik, tahan sekitar 10-15 menit, detik maksudnya, 10-15 detik ya, dicabut. Kemudian kita buka jarumnya. Kita bisa simpan pada wadah pembuangan jarum-jarum bekas ya, bisa pada kayak kaleng atau botol yang untuk menyimpan jarum-jarum bekasnya. Setelah itu kita ambil penutup insulinnya, ditutup kembali. Kurang lebih seperti itu ya Pak untuk penggunaan obatnya. Nah, baik, nanti Bapak bisa juga mau menanyakan yang kurang lebih atau yang Bapak mungkin ada yang belum dipahami. Tapi mungkin sebelum itu Bapak bisa mempraktikannya dulu untuk penggunaan obat yang tadi saya jelaskan supaya lebih mudah dipahami nanti pada saat penggunaan di rumah nanti ya. Kalau salah tidak apa ya, boleh dikoreksi? Iya, itu saja Bapak. Oke, jadi sebelum menggunakannya kita mengambilnya terlebih dahulu dari kulkas Ya.
lalu didiamkan selama sekitar 30 menit. Ya, benar. Setelah itu kita mencampur, homogenkan. Ya, menghomogenkan. Nah, seperti ini dan begini. Ya. Sekitar 10 kali. Ya, 10 kali. Lalu kita membuka penutupnya. Ya, penutup. Kemudian mengambil jarum, Hmm. membuka penutupnya di sini. Ya. Setelah itu kita melihat di skalanya. Ya. Karena dosis saya 15 unit, jadi 15. atur skala sih angka 15 ya. Ya, 15. Oke. Setelah itu pemegangannya seperti ini. Iya, seperti itu. Seperti ini ya. Ya. Tombol di sini. Untuk suntik. Ya. Lalu ditusukkan ke area yang ingin ditusuk ya. Ya. Dengan menggunakan kapas alkohol terlebih dahulu. Ya. Kemudian ditusuk, ditahan sekitar 10 sampai 15 detik ya. Ya. Kemudian dicabut, lalu dicabut ini bekas jarumnya Ya. ke wadah pembuangan, lalu diambil penutupnya seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu ya Pak penggunaannya. Ya, Bapak sudah cukup memahami apa yang saya jelaskan tadi ya Pak. Baik, untuk penggunaan dari insulin ini mungkin masih ada yang ingin Bapak tanyakan terkait penggunaan obat ini Bapak, bagaimana? Dari penyimpanannya setelah digunakan itu seperti apa? Oh iya, penyimpanan. Untuk penyimpanan obat ini, jadi kalau obat ini masih baru, itu penyimpanannya itu di kulkas atau lemari pendingin ya Pak. Terus kalau untuk setelah penggunaan yang seperti Bapak gunakan tadi, itu simpannya bisa di suhu ruang, di lemari obat atau kotak obat, dijauhkan dari jangkauan anak-anak, dari sinar matahari langsung juga. Seperti itu ya Pak untuk penyimpanannya. Kalau aturan pakai sendiri? Oh, aturan pakai, benar. Dari resep ini penggunaan obatnya itu 2 kali sehari, yaitu pagi dan malam. Misalnya pada jam 7 pagi Bapak makan, penggunanya itu 15 menit sebelum makan ya Pak. Di sini juga tertera 15 menit sebelum makan. Jadi misalnya jam 7 pagi Bapak makan, berarti jam 6 lebih 45 menit Bapak sudah harus menyuntikannya, kurang 15 menit jam 7 tadi ya. Sama juga dengan malam, waktunya juga harus sama jam 7, seperti itu. Selang waktunya 12 jam ya. Jadi harus tepat waktu juga Bapak. Ya seperti itu mungkin. Kalau ada efek sampingnya ada? Efek samping dari obat ini sejauh ini tidak ada ya Pak untuk efek samping. Tapi biasa kalau orang suntik itu kan ada yang kayak berdarah atau itu kan ada keluar darah atau apa, tapi itu kan hal biasa ya Pak. Jadi bisa dilap kembali darahnya, atau misalnya kalau ada demam yang efek samping yang ringan seperti itu mungkin karena respon tubuh juga ya Pak, dan itu juga suatu hal yang biasa untuk orang suntik ya. Jadi itu efek samping yang tidak begitu berbahaya atau yang tidak begitu berarti ya. Untuk obat ini tidak ada efek samping seperti itu Pak. Ya. Kemudian mungkin ada lagi yang ingin Bapak tanyakan? Sudah cukup. Ya, baik. Jadi saya tekankan sekali lagi, untuk penggunaan obatnya ini Bapak sudah cukup paham ya, tadi sudah dipraktekkan juga. Dan untuk aturan pakainya juga Bapak sudah tahu ya, 2 kali sehari, pagi dan malam, 15 menit sebelum makan ya. Jarak waktunya 12 jam, harus tepat waktu juga. Kemudian efek samping tadi Bapak sudah tanyakan, tidak ada efek samping yang berarti. Kemudian untuk penyimpanan tadi Bapak sudah menanyakannya, itu sudah cukup jelas ya, saya jelaskan tadi. Dan kira-kira seperti itu untuk penggunaan obatnya. Mungkin Bapak ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin masih ada yang kurang jelas atau sudah cukup ya? Ya, baik Pak. Oke, ini baik, untuk konseling kali ini saya sudahi ya Pak. Sudah cukup jelas untuk yang saya jelaskan tadi. Jadi ini obatnya ya. Sebelum itu Bapak juga jangan lupa untuk banyak beraktivitas fisik Pak, kayak olahraga, misalnya lari, misalnya berjalan atau jogging yang ringan-ringan saja ya Pak.
aktivitas fisik. Kemudian harus kontrol gula darahnya juga Pak, dengan tidak mengkonsumsi makanan yang tinggi gula ya, atau makanan yang berlemak tinggi juga itu bisa mempengaruhi ya Pak. Ya, jadi sambil mengkonsumsi obat, sambil menggunakan obat ini, Bapak juga harus seperti tadi yang saya jelaskan, ya menjaga pola makan, kemudian beraktivitas fisik seperti itu Pak. Ya, untuk pasien diabetes. Ya, baik Bapak, ini obatnya. Ya, terima kasih untuk konseling kali ini. Ya, saya sudahi. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih. Baik, ya mari. Isi. Ya.